Mulai teman-teman ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar? Sehat? Banyak yang masih pakai batik ini dalam edisi Kartini kah? Kemejanya dicuci, Pak. Oh, kemeja dicuci. Ya batik juga kemeja kan ya sebenarnya ya. Oke, nice. Oke, hari ini seperti jadwal kita teman-teman udah nyiapin bahan presentasi betul? Di mana sih kita mata kuliahnya? Fisika industri, ditaruh di mana deh? Tugas presentasi ini ya? Ya betul, Pak. Kalau kita lihat dari yang ngumpulin pertama ini kelompok 5 nih yang paling ngumpulin pertama. Mana nih kelompok 5? Oh, mana kelompok 5? Ini? Jose, Prasna, bukan? Mana kelompok 5? Oh, oke. Sip. Oke, ini gini teman-teman. Saya ngelihat dari 2 presentasi kita terakhir, saya ngerasa nggak terlalu efisien karena terlalu banyak bahan yang dibahas, sedangkan diskusinya malah jadi lebih sedikit gitu ya kan. Maka jadi untuk kali ini format presentasinya akan sedikit diubah di mana teman-teman yang presentasi bisa langsung diri tapi diri di tempatnya aja. Terus nanti di sini kita langsung review apa yang dibikin sama di bahan presentasinya ini dalam bentuk tanya jawab ya. Oke? Ready ya? Aman ya? Udah belajar kan ya? Pasti udah dong kan kalian nyiapin kan? Tapi ini tulisannya offline, jadi kita ganti wifi-nya dulu. Sebentar ya. Makanya tadi saya minta teman-teman duduknya sudah berkelompok biar nanti enak oper-operan mikrofonnya. Mikrofonnya ada di mana? Boleh dikirimkan dulu ke kelompok 5. Ya ini langsung dicakung dulu. Biasanya berapa sih? Berapa menit sih kita biasanya? 8 menit ya? Jadi kita bikin 8 menit juga. Emang kita ada berapa kelompok deh? 10. 8 kali 10, 80. Masih sempat lah ya ini buat 100 menit ya. Oke. Baik, kalau gitu kita langsung mulai saja dengan kelompok yang pertama. Di sini ada kelompok 5. Boleh kelompok 5 berdiri dulu? Boleh kita kasih plus dulu buat kelompok 5? Di sini ada, oh bentar, ini kameranya ke kelompok 5 dong ya harusnya ya. Oke. Wah, agak kurang terlihat nih. Ketutupan dikit ya. Itu oke. Mungkin boleh agak geseran dulu deh. Dava agak maju deh kursinya biar bisa geser-geser. Oke, ya di sini ada Gendis. Mana Gendis? Angkat tangan. Lalu ada Rahmania. Oke, terus ada Tania. Terus Hani. Sama Erin. Tapi nama yang saya sebut benar ya nama panggilannya ya? Oke. Nah, terus di kelompok 5 ini ngebahas tentang wireless charger nih, teman-teman. Tentu wireless charger itu sangat familiar ya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, boleh jelasin dulu nih wireless charger itu apa sih, cara kerjanya gimana, dan konsep fisikanya gimana? Siapa yang mau jelasin? Jadi, izin jelasin ya Pak, teman-teman. Jadi wireless charger itu sendiri tuh kayak, jadi itu kita colokin, terus nanti ada semacam tempatnya kotak. Nah nanti di situ ada magnetnya, kita tinggal nempelin handphonenya doang. Jadi kenapa bisa nempel? Jadi di dalam si chargernya itu tuh ada listriknya ngalir dari dicolokin, listriknya ngalir. Terus jadi ada kumparannya itu membuat magnet. Nah kenapa bisa HP-nya nempel? Oke, Terus, sebentar deh. Berarti wireless charger itu fungsi utamanya untuk nempelin HP gitu? Jadi dari tempelan HP itu nanti ada magnet. Nah nanti magnet itu bakal berubah arus listrik kalau udah nempel ke kumparan handphone. Nah jadi fungsinya tuh buat ngecas HP. Oke, menarik nih. Jadi dari magnet itu ngerubah listrik jadi gimana sih? Jadi berarti ada kaitannya sama konsep versi energi, benar ya? Iya. Perubahan energinya dari apa ke apa nih? Ini kalau mau ganti-gantian jelasnya juga boleh ya, diatur aja biar 8 menit bisa dapat konversi semua. energi listrik menjadi energi elektromagnetik.
Konversi dari energi listrik jadi Elektromagnet. energi elektromagnetik. Energi listriknya dalam bentuk apa tuh? Yang tadi itu yang si dicolokin. Iya, arus bolak-balik. Arus listrik, terus habis Iya, itu bolak-balik. Terus jadi elektromagnetik maksudnya apa? karena dia nempel, maksudnya nempel di handphone. Nah, pas dia nempel di kumpulan handphone, dia tuh bakal jadi arus lagi. Nah, arus itu tuh bikin si handphone itu bisa kecas, Oke. bisa masuk. Tapi berarti dia harus nempel ya? Iya, harus Ini nempel. tolong silakan diatur ya pembagiannya Iya. ya. Iya, harus Tapi nempel. dia harus nempel. Iya. Kalau misalnya nggak nempel nggak bisa tuh. Nggak bisa, dia 1 harus nempel. milimeter aja gitu tetap nggak bisa tuh. Nggak bisa, emang harus nempel, dan itu tuh tergantung dari handphonenya juga kan. Sekarang kan handphonenya udah pada canggih-canggih nih. Nah, banyak handphone tuh udah ada kumparan magnetnya juga, jadi tinggal ditempel doang, jadi lebih fleksibel gitu. Oke ya, terima kasih. Terus berarti hukumnya di sini ada hukum Faraday ya. Dia mau jelasin hukum Faraday ini gimana? Jadi hukum Faraday itu kan menyatakan bahwa jumlah flux magnet yang berubah itu akan menghasilkan GGL atau gaya gerak listrik. Nah, di sini kan kita ambil contohnya wireless charging. Tadi sebenarnya sempat dijelasin sama Rahma, di mana di charger HP itu sebenarnya ada kumparan. Nah, kumparan itu kita alirin pakai arus Charger yang wireless ya maksudnya. Iya, cara-cara yang wireless di dalam kumparan itu kan dialiri oleh arus bolak-balik, yang dimana medan magnetnya itu otomatis juga bakal ikut berubah. Nah, medan magnet yang berubah itu bakal ngetransfer ke kumparan yang ada di HP. Di HP-nya. Nah, karena medan magnet yang kan flux magnet itu berubah. Kalau misalnya berubah akan menghasilkan gaya gerak listrik atau tegangan listrik. Nah, yang tegangan listrik itulah yang bakal yang kita gunain buat ngecas HP. HP-nya. Nah, kalau tapi misalnya kalau dari balik lagi nih saya penasaran sama statementnya Rahma tadi sih. Berarti ini harus nempel ya dia tetap ini. Iya, dia harus nempel. Iya. Jadi kan karena ada kumparannya tadi, kumparan itu bakal nempel ke si casannya itu. Jadi benar-benar harus nempel plek-tiplek gitu. Biar arusnya bisa ngalir Iya, gitu. biar saya bisa ngalir, kumparan bisa naik jadi arus listrik ke handphone. Jadi arus listrik yang ada di sini ngalir ke arus listrik yang ada di handphone. jadi Kalau nggak biar nempel dia nggak ngalir Nggak gitu. bisa. Iya, nggak bisa. Berarti itu sama aja kayak bukan wireless dong. Kalau wireless kan artinya dia nggak ada wire-nya, nggak ada kabelnya ya kan ya? Iya. Nggak ada koneksinya. Jadi sepaham saya sih wireless itu dia sebenarnya nggak perlu nempel. Misalnya dia kasih jarak ya 1 mm atau 2 mm aja, itu tetap bisa ngalir harusnya. Iya, mungkin karena ada jarak apa sih casingnya, itu masih bisa. Nanti itu di faktor, Pak. Iya, ada faktornya. Nah, gimana tuh coba tuh? Nggak, jadi soalnya saya balik lagi penasaran dengan, soalnya statement tadi tuh krusial banget, dia harus nempel atau enggak, tadi Rahma bilang harus nempel ya. Nah itu yang saya pengen apa namanya dijelasin, kenapa dia harus nempel, emang kalau nggak nempel nggak bisa? Oke, jadi saya bakal Oke. ngelurusin statementnya Rahma ya. Sebenarnya maksud Rahma harus nempel itu karena ada beberapa faktor. Di sini saya bakal jelasin 3 faktornya. Siap. Jarak. Tadi kan Rahma bilang harus nempel banget kan, biar maksudnya itu efisiensi energinya tuh lebih besar. Nah kalau misalnya jauh, nah itu seperti yang kita tahu flux magnet kan dia bentuknya tuh ada kerapatan magnetnya ya. Betul. Nah ini umpamanya si wireless chargernya. Nah ini HP-nya. Kalau dideketin gini, tentu aja si HP-nya itu bakal ngedapet, maksudnya bakal nangkep si flux magnetnya kan. Lebih kuat lah ya Heeh. medan magnetnya. Tapi kalau bener. misalnya dijauhin, tentu kerapatan magnetnya ini kerapatan flux magnetnya ini nggak bakal efisien. Karena apa? Karena kan ada jarak di situ. Nah itu juga sesuai dengan hukum Biot-Savart kalau misalnya medan magnet itu berbanding terbalik dengan jarak. Oke. Terus yang kedua apa Pak? Ini nyebutin hukum Biot-Savart mana ada nggak tadi? Saya lagi nyari tadi Biot-Savartnya mana sih? Ini saya yang jelasin sih Pak. Oke, siap. Lebih Mantap. ke secara langsung. Oke, Ah. yang kedua itu posisinya. Nah, posisinya juga itu harus yang tegak lurus. Karena kalau misalnya nggak tegak lurus seperti yang saya bilang tadi, nanti kerapatan magnetnya itu nggak bakal efisien di HP tersebut. Nah, itu juga dijelasin kalau misalnya flux listrik kan seperti yang kita tahu itu B cos theta kan. Betul. Nah, kalau misalnya dia posisinya itu sejajar, tentu cos tetanya itu bakal 0 derajat. Nah, itu bakal lebih efisien. Tapi kalau misalnya ada kemiringan dikit, cos tetanya kayak misalnya miring 45 derajat nih. Iya. Nah, itu bakal memperkecil si B-nya gitu. Jadi kenapa kita harus naruhnya Mungkin itu dalam fluxnya kali yang kecil ya, bukan? Iya, B-nya. betul, fluxnya. Sip, Jadi sip. harus tegak lurus. Nah, terus Oke. yang ketiga sama kecepatan perubahan arus. Semakin tinggi arus AC, Ya. HDMI lagi ada lagi nggak kalian nih? Enggak, ini punya sendiri. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Sorry. Kayak semakin tinggi arus AC pada charger, maka semakin perubahan flux, semakin
mempercepat perubahan flux. Oke, lanjut aja ke teman Oke, biar. siap. Ya, terima kasih. Ya itu jadi memperjelas ya tadi yang di statement yang dibilang sama Rahma. Jadi pada dasarnya sebenarnya nggak perlu nempel, tapi yang penting deket ya, supaya dia lebih efisien. Oke, lanjut. Ada apa lagi di sini? Di sini ada ngomongin hukum lens. Ada yang mau jelasin hukum lens itu apa? Ya, selanjutnya itu ada hukum lens. Jadi seperti yang tadi udah Rahma sama Gendis jelaskan, kalau misalnya memang HP dan kumparan charger itu harus nempel. Nah, jadi pas udah nempel itu arus tadi itu membentuk medan magnet. Jadi di kumparan HP itu membentuk medan magnet lagi yang arah arus induksinya pun melawan dari medan magnet yang membentuk dari charger tersebut gitu. Nah, arahnya itu berlawanan karena itu mengikuti hukum Lenz dan juga mengikuti hukum alami yang namanya itu hukum kekalahan energi. Karena kalau misalnya tidak berlawanan arah induksinya, maka ada energi tambahan yang itu justru malah melanggar hukum kekalahan energi. True. Oke, yang terakhir ini dampak hukum lens ini. Ini yang kayak udah dijelasin sama tadi ya? Gendis tadi yang tadi ya, sebenarnya itu jaraknya tuh sebenarnya kalau misalnya dia dekat itu dia bakal lebih efisien. Tapi kalau misalnya dia jauh atau posisinya nggak sejajar, itu tuh dia mempengaruhi kecepatan pengisiannya gitu. I see. Gitu. Oke, sip. Jadi kesimpulannya yang terakhir sekalian penutup. Jadi kesimpulannya itu wireless charger ini bisa bekerja di dalam prinsip induksi elektromagnetik. Terus itu tadi yang udah dijelasin pakai hukum Faraday sama hukum Lenz. Terus karena yang dipengaruhi oleh hukum Lenz ini, dia tuh nggak bisa efisiensinya 100% gitu. Oke, sip. Ya oke, boleh kita kasih plus untuk kelompok 5. Terima kasih banyak. Boleh duduk kembali. Tadi ada Gendis, Rahmania, Tania, Hani, sama Erin ya. Iya, ini bagus ya konsepnya. Cuma tadi saya emang agak gatel aja tadi Rahmat atau bilang dia harus nempel ya. Padahal sebenarnya definisi dari wireless charger itu adalah kita bisa charging tanpa wire, tanpa kabel ya kan. Wireless itu kan bukan kurang kabel ya, tapi artinya tanpa kabel. Jadi artinya nggak perlu dicolokin, nggak perlu ditempelin ya. Dia jadi bisa digeser-geser dikit nggak apa-apa, bahkan direnggangin dikit juga nggak masalah. Kenapa? Karena dia mentransfer energi melalui perubahan flux magnet kayak tadi dijelasin sama siapa yang paling ujung tadi? Gendis ya, ngomongin soal hukum Faraday dan seterusnya, itu udah bagus banget. Oke, ya boleh kita kasih plus sekali lagi sambil siap-siap kelompok berikutnya. Kelompok 10, mana kelompok 10? Siapa kelompok 10 ini? Alek, bener. Si Alexander. Aduh lucu sekali ini. Janggan Banyu Samudro. Tapi yang aneh cuma Alek doang namanya. Ada-ada saja. Dari SCP. SCP itu apa SCP? Ada SCP-nya segala. Ya terserah kalian lah. Oke, kita mulai ya 8 menit. Boleh berdiri. Wah ini jadi kagak kelihatan malah ya. Ya udah duduk aja deh kalau gitu. Mikrofonnya udah dipegang. Ya jadi di sini ada anggota kelompoknya ada Alexander, Alex yang ini ya. Angkat tangan. Janggan. Godzone Dafu sama Rizky Wahyu. Oke. Nah di sini judulnya tolong teman-teman dengerin juga ya. Atau mungkin teman-teman duduknya menghadap agak miring deh biar bisa ngobrol sama teman-teman yang lain juga ya. Gimana, bisa nggak tuh? Bangkunya di set, gini bisa nggak? Gini. Bisa nggak sih? Biar nanti teman-teman bisa ngomongnya nggak cuma ke saya ya, tapi ke yang lain juga ya. Oke, jadi di sini ada ngomongin soal penerapan prinsip gelombang EM dan elektromagnetisme pada generator di industri pembangkit listrik. Jadi ngomongin pembangkit listrik ya intinya ya. Oke, kayaknya ngomongin pembangkit listrik tuh kemarin juga kita ada banyak ya beberapa konversi terkait dengan mekanik atau bahkan si termo ya yang kemarin udah sempat bahas ya, di mana energi listrik itu dihasilkan dari konversi energi mekanik nih latar belakangnya. Terus di sini ada prinsip dasar generator. Udah ada gambarnya, boleh langsung aja dijelasin silakan gimana sih prinsip dasar generator tuh? Dasar generator. Oh ya. Jadi ini rotornya itu apa ya? Diputar dari air yang mengalir. Hah? Gimana? Air mengalir memutar rotor. Ini pembangkit listrik tenaga apa sih? Air. Mungkin kasih konteks aja dulu. Pembangkit tenaga apa? Tenaga air. Tenaga air. Oke, terus habis itu gimana cara kerjanya? Jadi apa ya? Rotornya magnetik. Rotornya? Iya. Ya rotornya itu apa ya?
magnet itu kan? Iya, rotornya itu yang memiliki magnet. Medan Jadi magnet. susunannya ada apa aja di sini? Di generator ini ada apa aja? Ada rotor. Iya, ada rotor. Terus rotornya ada susun dari apa ini? Apa? Magnet kan apa yang mana dulu, Pak? Iya. Iya. Suaranya juga boleh lebih keras ya biar teman Oh, ya. yang lain denger ya. Jadi di sini tuh kan ada rotor ya Pak, itu yang di tengah itu. Rotor Jadi, yang mana yang tengah ini? Ya yang tengah yang nanti itu dia tuh langsung tersambung ke si batang. Nah, Tersambung batangnya mana? Oh ini. ya itu batang. Nah, Sumbu ini ya. ya sumbu itu. Terus? Nah itu dikelilingin sama stator. Stator. Oke. Ya. Nah nanti si si rotor itu kan terhubung langsung ke batang itu ya Pak. Nah itu si batang itu nantinya terhubung lagi ke bilah turbin yang kontak sama air itu si bilah turbin. Jadi Bilah turbin kontak sama air. Oke, nah itu terus? kan muter. Nah itu otomatis kan gerakin stator. Rotor. Nah si rotor nanti muter. Rotor yang muter itu nanti berinteraksi sama stator dengan adanya gelombang itu apa? Gelombang magnet. Ya, karena nanti dia muter kan ada perubahan flux ya Pak jadinya. Gimana tuh? Dari gimana sih? tiba-tiba ada perubahan flux gimana tuh? Kan ada rotor yang muter. rotor tuh kan Ada stator yang diam. Nah, rotor kan magnet. Kok tiba-tiba ada perubahan magnet? Rotor itu kan magnet ya Pak. Rotor itu tolong teman-teman dengerin ya. Kayak rotor ini magnet. Nah itu kan itu muter itu lah ya Pak ya. Magnetnya berarti ada medan magnetnya gitu. Ya gitu. Medan Ya. magnetnya ke arah mana nih biar kelihatan nih muternya gimana? Susah jelasinnya ya. Kayak tangkaran kan ya? Bagian siapa tadi saya? Magnet kan tadi magnet ya katanya. At least kayak utara selatannya gimana dah ini tuh? Utaranya itu di atasnya Di atasnya utara, Ya. di bawahnya. selatan. Jadi dia muter begini. Iya. Jadi flux magnetnya bakal muternya gini juga dong. Mm-mm. Kayak ibaratnya kayak medan kayak magnet batang yang tegak yang diputer-puter gini gitu ya. Apa gini? Nah, gitu. Gimana maunya? Gini. Enggak, medan magnetnya jadi gimana arahnya? Jadi melingkar gitu Pak, melingkar. Melingkar. Iya. Begini Iya. medan benar. magnetnya. Iya, iya. Berarti magnetnya alignmentnya gimana? Alignmentnya itu tegak lurus sama si itunya batang ya Pak. Tegak lurus sama batangnya. Kita coba gambar ya dikit ya. Gimana? Jadi ini ceritanya tuh si rotor nih, atau mungkin kita copy aja ya. Set. Oke, nah terus di mana gimana tadi? Medan magnetnya di mana? Di sekelilingnya itu. Di sekelilingnya kan Ya, ada magnet nih. Iya. medan Ah, magnet. terus magnetnya gimana? Magnetnya itu medan magnetnya itu berputar Pak. Medan magnetnya begini muternya. Iya, ya. Begini medan magnetnya. Iya. Oke. Terus habis itu Habis itu kan itu harusnya ada arus ya Pak di. ada arus. Iya, soalnya kan perubahan medan magnet itu perubahan medan magnet itu akan menghasilkan arus kan Pak. Berdasarkan hukum Faraday ya, Iya, kayak hukum yang tadi Faraday. dibilang Hukum sama. Faraday. Benar ya, sama siapa tadi Gendis ya. Tapi bentar deh, ini kan muternya di sini ya. Emang kalau muter kayak gini, ini ada putaran di sini, dia medan magnetnya bakal jadi berubah nih, bukannya medan magnetnya jadi muter-muter juga aja ya? Kan dia magnetnya berputar, jadi kutubnya juga ikutan berputar kan Pak? Kutubnya muter loh, berarti sebenarnya alignment magnetnya jadi gimana sih? Kan tegak lurus sama batang. Gimana sih? Aduh, karena melingkar jadi agak. Jadi gimana? Tegak lurus sama batang. Oh berarti gini, apa namanya? Ini soalnya batang nih. Ya. Magnetnya jadi sebenarnya seolah-olah kayak magnet kayak gini gitu. Iya, Jadi ini magnet utaranya, ini selatannya gitu, north south. Terus habis itu ini medan magnetnya jadi gini. Iya. Terus habis itu diputar tuh. Makanya jadi medan magnetnya yang kena sama si statornya bakal berubah-berubah ya. Terus emang apa efeknya nanti? Stator itu emang apa isinya? Kumparan tembaga. Biasa. Kumparan tembaga. Terus emang kenapa kalau ada medan magnet yang berubah di kumparan? Akan terjadi akan terjadi listrik karena ada perubahan flux magnet Pak. Karena ada perubahan Flux flux magnet. Oke. Terus habis itu akhirnya? Kalau akhirnya ada listrik, terus habis itu diapain lagi nih? Oh ini lagi jelasin prinsip ya terusnya ya. Oke. Nah ini ada ini ada rumus ini. Ampere Maxwell. Boleh coba nih gimana nih? Ini apa nih? Itu ada persamaan Ampere Maxwell ya Pak. Nah di situ kan ada curl dari B medan magnet sama dengan arus listrik
ditambah dengan perubahan medan magnet. Nah itu sebenarnya membahas secara simpel itu putaran rotasi dari suatu medan magnet. Medan magnet. Jadi arus listrik itu bisa menghasilkan medan magnet. Nah di sini ditambahin sama Maxwell-nya, Maxwell-nya itu ditambahin kalau perubahan medan listrik terhadap waktu juga mempengaruhi putaran dari medan magnet. Oke, bentar. Jadi intinya yang dibahas sama Maxwell ini ngomongin soal medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik dan medan listrik atau sebaliknya? Dua-duanya. Oke, terus habis itu penerapannya di yang tadi generator listrik itu gimana? Jadi arus itu menghasilkan medan magnet, terus digunakan dalam generator juga. Jadi itu menjaga stabilitas itunya Pak. Medan magnet. Iya medan magnetnya. Oke, terus di sini ada persamaan Maxwell, ada jauh juga nih bahasannya. Oke, terus habis itu ini ada jenis generator. Nah ini ada beberapa jenis generator, ada yang mau jelasin apa nih bedanya nih jenis-jenis generator ini? Kalau generator sinkron itu frekuensi putarannya akan sama dengan hasil frekuensi arus listriknya ya, yang di-generate, oke. Kalau generator induksi itu dia gerakan putarnya akan sedikit lebih cepat dari arus listriknya. Karena untuk kestabilan biasanya untuk kincir kincir angin, karena dia kan tidak stabil ya. Kemudian generator turbin gas itu dia generator yang mampu berputar sangat cepat, itu ada di mesin pesawat biasanya. Oke, sip. Ini tadi studi kasusnya udah dibahas ya. Tapi ya sebenarnya mungkin catatannya tadi saya masih belum kebayang aja sih arah-arah medan magnet medan listriknya gimana. Tapi ini kelihatan sih di sini ada ya. Tapi ini kan lebih ke motor ya sebenarnya ya. Ini dinamo listrik atau generator ini? Nyarinya generator ya Pak, cuman nyari yang bayangannya lebih gampang aja mungkin ya Pak. Jadi saya nemunya kayak gitu. Tapi cara kerjanya sama apa beda antara generator sama motor listrik? Sama karena sama Pak, karena kan ya, ini kan yang tengah itu muter, terus kelilingnya tuh yang kayak kembaran-kembaran gitu, nanti ngasilin beda magnetik. Ya kayak yang tadi dijelasin itu ya Pak. Jadinya ya ngasilin listrik gitu apa sih? Oke. Sip. Susah sih. Oke, kayaknya tapi ini sempat dibahas juga sih di diskusi sebelumnya ya. Kayaknya saya ingat ada tuh diskusi tentang konversi energi juga kan ya. Tapi sebenarnya setahu saya sih antara generator sama motor itu beda di arah konversi energinya sebenarnya. Kalau generator itu mengubah mekanik, mengubah gerakan jadi kalau motor itu mengubah listrik jadi gerakan gitu ya. But it's okay, nggak apa-apa. Udah ya, cukup ya. Mungkin sampai sini aja. Terima kasih, boleh kita kasih applause untuk kelompok. Ini apa? Selalu ada ininya ya. Apa ini katanya? Arigato gozaimasu, bukan? Iya, serius. Arigato gozaimasu. Terus yang bawahnya apakah ada pertanyaan? Nanika Shitsumon arimasu ka? Apa? Suki-chan Nanigasuki bukan itu? Itu pertanyaan ada. Oke. Apakah ada pertanyaan? Oh gitu ya. Oke, udah ditanya dari tadi berarti. Oke, sip. Terima kasih untuk kelompok 10. Kita lanjut lagi ke kelompok 2. Kelompok 2 di sini ada siapa nih kelompoknya? Ada Andita, Atika, Rifana, Shiva, dan Shiva. Mana nih orangnya? Oh, di bagian sini ya. Mungkin boleh berdiri aja ya teman-teman biar lebih kelihatan. Terus again, ini tanya jawabnya hopefully bukan cuma ke saya ya. Jadi mungkin nanti diskusinya teman-teman bisa noleh-noleh biar bisa jawabannya juga bisa tersampaikan juga ke yang lain. Oke, baik, langsung saja 8 menit waktunya. Di sini ada diskusi tentang industri manufaktur ya. Di mana di sini menerapkan elektromagnetisme pada penangkal petir. Waduh, judulnya sangat sangar sekali ya. Penangkal petir ya. Yes. Nah, di sini tapi diterapinnya di industri manufaktur nih. Nah, ini gimana nanti maksudnya industri manufakturnya? Serunya di situ, Pak. Jadi kan industri manufaktur ini merupakan sektor ekonomi yang mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi ataupun jadi dengan proses produksi yang terstruktur gitu. Jadi industri manufaktur ini memanfaatkan tenaga kerja, teknologi, mesin agar lebih efisien dan berkualitas. Jadi dia bisa mensuplai apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat dan untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, salah satunya adalah penangkal petir gitu. Nah, untuk menjaga pertumbuhan ekonominya,
dan menjaga industri manufakturnya, kita membutuhkan penangkal petir nih Pak. Nah, penangkal petir ini untuk melindungi sistem yang melindungi bangunan dan agar meminimalisir kerusakan pada benda-benda atau mesin-mesin yang ada di bangunan tersebut, bahkan manusia yang berada di industri manufaktur tersebut. Kalau saya sum up berarti intinya industri manufaktur ini memanfaatkan penangkal petir untuk melindungi industrinya, begitu ya? Betul kayak gitu Pak. Disambung-sambungin aja. Ya. Oke. Jadi penangkal petirnya ini adalah digunakan untuk melindungi bangunan gitu ya intinya ya. Oke, sip. Boleh. Cocoknya ya, cocok. Nah, terus habis itu prinsip kerjanya. Gimana nih prinsip kerja penangkal petir emang? Selanjutnya prinsip kerjanya ini yang pertama ada medan listrik. Medan listrik itu terjadi karena petir adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan bumi. Jadi ujung penangkal petir itu biasanya kan runcing. Dia tuh bisa membantu menarik muatan listrik karena medan listrik lebih kuat di ujung yang tajam. Yang kedua ini ada induksi elektromagnetik. Itu dia terjadi karena saat petir menyambar, terus arus listriknya tuh besar mengalir melalui konduktor. Perubahan ini dapat menimbulkan efek induksi pada kabel di sekitarnya, sehingga sistem grounding ini penting untuk merendam efek tersebut. Selanjutnya yang ketiga, tiba-tiba ada ngomongin grounding. Sehingga sistem grounding penting. Grounding itu apa? Grounding itu gimana tuh maksudnya? Mic-nya? Dari ujung runcingnya itu dialirin ke kabel konduktor. Dari kabel konduktor itu nanti dialirin lagi ke bumi. Nah, kenapa dialirinnya ke bumi? Itu karena bumi itu kan sifatnya netral atau bisa mempunyai kapasitas muatan yang besar. Jadi listrik yang besar itu nggak akan berpengaruh banyak ke buminya. I see. Jadi intinya listrik petir yang ditangkap sama si penangkalnya itu nggak disimpan ya, tapi dialirin lagi ke bumi. Terus habis itu ada apa lagi? Ini ada hukum Ohm. Ini arus listrik akan mengalir melalui jalur dengan hambatan yang paling kecil. Jadi dia penangkal petir dibuat dari bahan konduktor seperti tembaga agar arus petir lebih memilih jalur tersebut daripada melalui bangunan. Yang keempat ada hukum Faraday. Dan ini konsepnya itu untuk melindungi peralatan di dalam bangunan agar medan listrik dari luar tidak masuk dan tidak merusak sistemnya. Selanjutnya ada konsep. Sebentar, mungkin ngomongin soal hukum Ohmnya nih ya. Jadi tadi penangkal listrik tuh harus pakai konduktor ya. Kenapa tadi harus pakai konduktor bahannya? Karena konduktor yang sebagai penghantar listrik yang baik. Jadi dia petir menghasilkan listrik. Nah, biar dia itu menghantarkan dia ke yang paling penghantar listrik, mudah menghantarkan listrik gitu kan. Ya kan bangunan, kalau misalnya kita bandingin bangunan sama logam, kan bahan utama dari penangkal petir itu logam. Nah, pasti logam itu kan mempunyai penghantar listrik yang lebih besar. Jadi petir itu bakal ke penangkal petir tersebut. Bakal fokus ya. Jadi intinya dia pengen mengisolasi supaya aliran listriknya di penangkal petirnya aja ya. Makanya dia pakai bahan konduktor ya. Yang sifatnya gimana tuh? Resistif atau konduktif? Konduktif ya. Namanya juga konduktor ya. Kalau resistif mah resistor ya. Terus habis itu ada apa lagi di sini? Penerapan konsep pada penangkal petir. Wah, ini ada strukturnya ya ternyata ya. Boleh nih dijelasin nih gimana? Nah, itu tuh yang pertama ada air termination itu di bagian yang batang logam runcing Pak, yang biasanya ditaruh tuh di titik tertinggi dari bangunan yang dipasang penangkal petir. Mana nih? Ini air termination system. Oh, jadi si penangkalnya, dia nggak cuma satu berarti ya? Ada banyak gitu ya? Iya, tergantung ini sih Pak. Tergantung apa? Bangunannya mau masang berapa gitu. Makin banyak makin bagus, apa makin jelek? Makin apa? Makin bagus. Makin bagus, Terus. Habis itu gimana tuh sistemnya nih? Fungsinya itu kan kenapa dibikin lancip, karena muatan listrik itu kan lebih gampang berkumpul di ujung yang lancip kan Pak. Jadi emang iya? Kenapa begitu? Karena ada ininya nggak sih? Pokoknya muatan listrik itu begitu ya? Iya, pokoknya dia tuh lebih suka berkumpul di yang ujung-ujung yang lancip itu Pak. Lebih suka berarti tajam dong itu dia ya? Tajam fungsi dari si ujung yang lancip ini, jadi biar dia tuh di muatan listriknya itu tangkal kan sama yang ujung yang lancip itu, jadi dia nggak mengenai atau nggak merusak dari atap bangunan tersebut. Jadi runcing biar nggak ngerusak yang lain gitu ya. Oke. Terus habis itu yang apa lagi sistemnya? Kedua itu ada daun konduktor. Itu kabel aluminium yang dia tuh
Iya, mengalirkan listrik dari penangkal petir itu terus ke bawah yang grounding tadi yang dijelaskan oleh Siva itu. Ini ya, grounding. Oke. Terus? Terus dari yang ketiga itu ada grounding system, itu ada batang logam yang ditanam di tanah. Yang mana tujuannya nih itu grounding sistemnya? Ini ya di maksudnya? bawah, Pak. Ya. Ha. Tujuannya itu dia kayak untuk menyebarkan muatan listrik yang diterima, yang dialirkan dari proses yang tadi itu, biar tuh ya lama-kelamaan kan hilang gitu ya. Terus biasanya ini grounding system itu dipasang di tanah yang punya ketahanan rendah, Pak. Biasanya itu di tanah-tanah yang lembab. Ketahanan tuh maksudnya apa? Tanahnya lembab gitu, Pak. Jadi punya ketahanan yang rendah. Ketahanan tuh maksudnya ketahanan apa sih? Ketahanan mekanik. Kelembapan dari tanah tersebut. Ketahanan. Tahanan itu maksudnya tahanan listrik, tahanan mekanik, tahanan apa? Tahanan penjara. Ketahanan rendah itu maksudnya apa ketahanan rendah? Tahan terhadap apa dia? Kalau ketahanan listrik berarti mungkin ngacunya ke resistansinya gitu ya. Itukah yang dimaksud? Jadi resistansinya rendah gitu ya. Makanya tanahnya lembab gitu ya. Emang kalau tanahnya lembab resistansinya rendah? Oke, lanjut aja deh. Habis itu di sini ada ilustrasi. Atau mau dijawab silakan kalau ada yang mau ngomong soal kata. Gimana? Yang keempat. Yang keempat yang mana? Ini? Oh, ini. Oh, tadi baru sampai grounding system ya. Sangkar Faraday-nya. Kayak yang dijelaskan di prinsip tadi, Pak. Sangkar Faraday itu kan kayak rangkaian konduktor gitu ya, yang di dipasang. Di sini mana sih sangkar Faraday-nya? Yang di atas tuh, Pak, yang kayak jaring-jaring gitu. Oh, ini jaring-jaring ini? Iya. Itu kan dipasang buat dia tuh istilahnya ngebuat muatan listrik di dalam bangunan itu jadi nol. Jadi istilahnya petir itu kayak cuman lewat aja gitu, Pak. Bentar, jadi yang dimaksud dengan sangkar Faraday ini literally ada sangkarnya atau emang analogi aja? Bentuk yang jaring-jaring yang di atas atapnya itu, Pak, bukan yang yang ada bentuknya maksudnya, tapi itu ada jaringnya apa gimana? Iya, jaring-jaring kecil yang kotak-kotak ada jaringnya, itu literally ada jaringnya. Bentuknya. Bentuk apa? Rangkaian konduktornya. Oh, jadi di sini ada konduktornya. Ini yang putus-putus ini kabel-kabel berarti. Rangkaian konduktor. Iya, itu penangkal petir apa dari? Penangkal petir kan yang ini nih yang Nah, yang garis-garis ini apa nih? Itu rangkaian konduktornya, Pak, yang buat konduktor. Rangkaian konduktor berarti apa? Ada kabelnya gitu. Jadi kayak kawat-kawat besi gitu. Kawat besi. Jadi ini maksudnya yang garis putus-putus ini kawat besi. Jadi ujungnya si penangkal petir ada kawat besinya lagi di atasnya gitu. Itu dia di bagian bawah penangkal petirnya. Lah, tapi ini digambarnya di atas ya. Jadi ini maksudnya bukan yang itu, Pak, yang itulah. Nah, yang saya tanya ini yang garis putus ini apa nih? Yang garis putus-putus ini apakah ini penangkal petirnya? Soalnya ini kan efek sangkar Faraday-nya tuh nunjuknya ke sini kan nih, yang garis putus-putus ini bukan sih? Apa saya salah? Itu efek sangkar Faraday. Nah, apa tuh maksudnya efek sangkar Faraday? Kayak sebenarnya mungkin jaringan itu yang di bawah itu ya. Ya kan itu kan di itunya itu mungkin jaringan itu yang di bawah itu, Pak. Jaringannya yang di? Jadi itu cuma ilustrasi kayaknya. Ilustrasi. Jadi nggak ada efek. Maksudnya mengilustrasikan apa dia? Nah, iya, yang saya tanya berarti yang atas nih apa? Dia mengilustrasikan apa? Itu kayak ilustrasi tentang kan sangkar Faraday itu yang kita tahu itu melindungi bangunannya itu. Siapa yang melindungi bangunan itu kayak ilustrasi dari kayak kalau perlindungannya yang diberikan oleh si sistem. Perlindungan yang diberikan sama jaring sangkar Faraday. Iya, gitu ya maksudnya. Jadi ini yang putus-putus ini nggak ada kawat-kawatnya ya sebenarnya. Dia tetap cuma ada pagar-pagar dari si penangkalnya aja ya. Cuma adanya dia di situ akan memberikan perlindungan sebagaimana yang ditunjukkan sama bentuk garis putus-putus ini ya. Oke, ya rasanya cukup. Boleh kita kasih aplaus buat kelompok 2. Industri manufaktur. Tapi mungkin kalau dicari sebenarnya ini ada industrinya lagi sih yang lebih cocok. Industri pertahanan kali ya. Kan menahan dari petir ya. Gitu ya. Oke. Ya cukup ya, udah ya. Terima kasih buat kelompok 2. Kita lanjut lagi ke kelompok berikutnya. Di sini ada kelompok 4. Enggak sih sebenarnya, enggak. Wow, di depan ini bukan ya kelompoknya? Nyampur-nyampur ini. Mikrofonnya boleh dikirim ke kelompok 4. Oke, silakan. Di sini ada kelompok 4, ada penerapan prinsip elektromagnetisme pada sistem wireless dalam
Sistem SCADA. SCADA nanti apa nih? Saya penasaran nih SCADA itu apa ya. Di sini kelompoknya ada Prasna, mana Prasna? Lalu ada Ihsan Sani. Lalu ada Galih. Terus ada Jose. Oke. Nah, di sini ngomongin soal bentar, tapi tadi ini dalam sistem SCADA industri ya. Terus habis itu mulainya di industri telekomunikasi. Tapi mungkin boleh jelasin dulu nggak nih? Maksudnya sistem SCADA industri ini apa ya? Kayaknya saya coba jelasin pakai bahasa anak-anak ya, apa itu SCADA industri. Nah, SCADA industri itu kayak misalkan kita... Kayak kalian boleh majuan aja deh sekalian. Posisinya di situ biar yang lain bisa lihat. Di depan lemari boleh. jadi maju. Ya nggak apa-apa. Ya gimana SCADA industri itu apa sih? SCADA industri itu kalau misalkan saya jelasin pakai bahasa anak-anak tuh kayak semacam alat untuk memantau hal-hal yang dapat mengaruhi dari produksi pabrik itu. Misalkan kita kayak mau ngukur suhu nih. Ngukur suhu? Berarti kita perlu sensor suhu, ataupun kita mau ngukur flow barang dari sebuah conveyor belt tuh bisa pakai sensor yang bisa apa sih? Ada yang cara kerjanya tuh pakai interferensi gelombang. Mungkin seperti itu saja. Jadi kesimpulannya sistem SCADA adalah? Saya mau nambahin, jadi mungkin kalau... Ada nggak di slide ini sistem SCADA? Paling terakhir, Pak. Oke, gimana? Jadi mungkin SCADA tuh semacam pusat kontrol dari dari mesin, sensor sama sistem, kayak data-datanya tuh dikumpulin di SCADA ini, Pak. Oh, jadi kayak pusat kontrolnya gitu ya? Controlling si sensornya itu ya? Iya, buat nanti input setelahnya tuh bakal ngapain. Oke. Sip. Terus habis itu industri yang dipilih di sini industri telekomunikasi ya? Iya. Nah, terus habis itu di sini ada beberapa prinsip elektromagnetisme nih yang diterapin ya. Ada prinsip sekumpulan dengan persamaan Maxwell. Terus habis itu elektromagnetisme. Nah, ini di sini ada ngomongin soal sensor wireless pada sistem SCADA. Berarti ini yang bagian yang dijelasin ya. Oke, gimana nih sistem wireless pada sistem SCADA? Sebenarnya Pak itu masih dilanjutannya Pak untuk itu bawa lagi. Nah di sini Pak itu dari yang pertama tuh si sensornya itu ngebaca tekanan suhu atau parameter fisik yang terjadi. Terus nanti itu berubah berubahin sifat listrik yang terjadi, lalu tuh diubah nilainya tuh jadi nilai data digital gitu Pak. Terus nanti akan dikirim ke antena transmitter. Nah kan di antena transmitter itu bakal terjadi arus bolak-balik yang dimana tuh menghasilkan medan listrik dan medan magnet. Bakal terus menjadi gelombang elektromagnetik ke udara. Bentar, jadi dari sini tuh ini berarti kan ini ya workflow ya istilahnya flow-nya ya. Jadi ada sensor ngebaca perubahan yang terjadi di SCADA. Terus habis itu nanti ada nilainya diubah jadi digital, terus dikirim ke transmitter, terus transmitternya mancarin gelombang. Nah, terus berarti penerapan elektromagnetismenya itu ada di bagian sininya ya? Di bagian antenanya, Pak. Terus habis itu tadi kayaknya berarti ini ngerubah, tadi dijelasin ya, ini tolong teman-teman. Ya jadi tadi dijelasin bahwa si gelombang elektromagnetiknya dihasilkan oleh aliran listrik yang gimana tadi? Yang bolak-balik. Yang bolak-balik, oke. Sip. Terus habis itu tadi berarti ada kaitannya dengan ini ya. Ada yang mau jelasin tentang ini? Tentang gelombang elektromagnetik? Mungkin kalau tentang gelombang elektromagnetik tentunya untuk sensor wireless itu kita bisa melihat kembali ke prinsip inti di mana dalam prinsip sensor wireless itu terdapat 4 proses teman-teman. Yang pertama adalah proses pembangkitan gelombang elektromagnetik yang dimana di situ tadi data dari sensor atau merupakan suhu atau tekanan itu menerima sinyal listrik yang dimana itu akan ditransmisikan ke transmitter gitu teman-teman. Lalu di sini ada Mau diturunin atau masih di sini?
intensitas, ini ada tulisan teman-teman di sini, ada rumus ini. Intensitas sebanding dengan 1 per jarak kuadrat ya. Atau bisa dibilang juga intensitas berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Oke. Sip. Ya itu kenapa? Jelasin yang ini, Pak. Yang mana sini. tuh? Yang Ini ada lanjutannya jadi lagi. Data, dari gelombang itu diubah lagi jadi data untuk memantau secara real time. Nah nih, kan di sini tuh gelombangnya itu kan merambat melalui udara atau ruang di sekitar. Nah, itu nanti tuh sinyalnya tuh bakal melemah karena apa? Jarak. Terus sama ada penghalang-penghalangnya, Pak. Nah, karena terus habis itu bakal diterima lagi oleh apa? Namanya? Receiver. Iya, receiver. Buat ngeubah lagi menjadi data digital. Apa yang sinyal gelombang itu ntar diubah lagi menjadi data digital lalu dikirim ke sistem SCADA-nya, Pak. Oke. Sip. Terus habis itu berarti kesimpulannya, udah kesimpulannya aja nih. Gimana? Kesimpulan gimana? Jadi kesimpulannya SCADA itu merupakan sistem pengawasan atau pusat kontrol berbasis komunikasi data yang memanfaatkan prinsip elektromagnetisme, khususnya pada gelombang elektromagnetik untuk mentransmisikan informasi secara real time melalui sensor wireless guna meningkatkan efisiensi, keamanan, dan otomatis proses industri. Oke, sip. Ya, jadi tadi ini ya teman-teman, kalau kita lihat sebenarnya ini tuh intinya adalah lebih ke pemanfaatan si gelombang elektromagnetiknya ya. Iya. Untuk mengirimkan informasi dari transmitter ke si receivernya ini ya. Nah, tapi di sini tadi faktor yang disebutin ini kayaknya baru satu ya. Kalau dilihat persamaan fisikanya cuma intensitas itu berkaitan sama 1/r². Ya. Boleh dijelasin nggak nih kenapa sih intensitas itu berbanding terbalik sama r²? Mungkin gini Pak, tadi dalam atau intensitas itu apa sih? Itu kekuatan daripada gelombang Pak, untuk mengarahkan ke receiver, gitu. Jadi tadi kan saya baru jelasin satu tuh yang tentang pembangkitan gelombang elektromagnetik. Nah yang kedua itu ada modulasi gitu, di mana gelombang itu nanti akan sinyal itu akan dimodulasi teman-teman untuk dikirim bersama-sama gelombang elektromagnetik ke receiver. Nah, bentar, modulasi itu apa modulasi? Modulasi itu seperti apa ya Pak? Numpang data gitu. Iya. Numpang data. Adanya penyesuaian mungkin Pak di dalamnya gitu. Penyesuaian, oke. Dan nantinya tadi ditanya intensitas hubungannya ya dengan jarak itu setelah proses modulasi itu ada yang namanya apa ya? Setelah boleh di slide Pak ke yang atas lagi atasnya. Atasnya lagi. Oh iya, ini dia. Nah, penyebaran propagasi. Nah, itu setelah itu nanti kan dikirim bersamaan dengan gelombang elektromagnetik. Nah, di mana itu tadi berkaitan dengan atenuasi. Nah, itu di mana kekuatan daripada gelombang itu berbanding terbalik dengan jarak, di mana sinyal akan lemah semakin jauh tuh, semakin jauh jaraknya sinyal akan semakin lemah. Gitu teman-teman. Oke, ya udah mungkin cukup kali ya. Boleh kita kasih plus ya Maria untuk kelompok berapa ini? 3 ya? 4. Oh bukan 3, ini tulisnya presentasi 3. Oh sorry, oh ini bener ya kelompok 4. Oke, ya terima kasih buat kelompok 4 untuk diskusinya. Jadi intinya tadi ngomongin soal gelombang elektromagnetik ya pada akhirnya ya, tentang informasi yang bisa dideliver oleh gelombang elektromagnetik dari satu tempat ke tempat lain secara wireless ya sebenarnya. Oke, nice. Dan kalau kita lihat sebenarnya implementasinya pun juga banyak ya, bahkan di WiFi yang kita pakai sehari-hari juga pakai gituan juga kan ya. Oke, bagus. Paling tadi tambahannya yang terkait dengan pelemahan. Kayaknya tadi saya masih belum dapetin jawaban yang tepat, apalagi tadi malah dikaitin sama modulasi, yang padahal sebenarnya mungkin modulasi itu nggak berkaitan langsung dengan pelemahan itu sendiri. Ya memang modulasi itu kan memvariasikan sinyalnya ya, sehingga bisa menyesuaikan informasi yang mau dikirim. Tapi kalau pelemahan gelombang itu sebenarnya lebih karena atenuasi tadi sih yang disebutin ya. Dimana ketika gelombang merambat, itu secara natural dia akan terhambat sebenarnya, sehingga bisa aja melemah. Kayak contohnya teman-teman cemplungin batu ke air ya kan, dia menghasilkan gelombang kan tuh. Nah tapi makin kesana dia makin kecil ya gelombangnya kan ya. Karena emang ada hambatannya kayak gitu ya kan, dari ya mediumnya itu sendiri gitu ya.
Oke, ya terima kasih buat kelompok 4. Selanjutnya di sini ada kelompok 9. Di sini ada kelompoknya Anissa Dwi, Jessica, Farhah, Diah Ayu, sama Desintan. Di mana nih kelompoknya? Boleh silakan berdiri. Kok cuma di sini ada 5 ya. Oke, nice. Ya, siap. Ini boleh nih di mana? Terima kasih ya, Alexander. Jadi kameramen. Alexander. Oke, bentar, ini kita start dulu ya. Oke, sekarang di sini ada kelompok 9 ngebahas tentang penerapan elektromagnetisme pada PLTA, betul ya? Agak mirip sebenarnya dengan kelompoknya Alexander tadi ya. Oke, terus habis itu di sini ngomongin soal PLTA yang mana dia memanfaatkan tenaga air, betul ya? Iya. Terus habis itu di sini pakai hukum Faraday katanya nih ya. Wah, ini ada rumus GGL induksi nih ya kan? Oke, boleh dijelasin nih gimana sih GGL induksi ini diterapin di PLTA? Di bagian mananya rumus GGL induksi bekerja pada pembangkit listrik tenaga air? Oke, jadi saya sedikit ngejelasin semengerti saya ya. Jadi kan sebenarnya di PLTA itu yang bekerja itu ada di generator ya kan. Apanya? Hukum Faraday-nya. Hukum Faraday-nya ada di generator. Ada di generator ya kan. Nah, jadi generator itu kan dia adanya perubahan flux magnet kan. Nah, generator adanya perubahan flux magnet. Iya, Gimana tuh ya? Boleh dielaborasi nggak? Mungkin misalkan, kalau bisa dijelasin dari awal aja gimana air bisa berubah jadi listrik deh gitu. Iya, jadi misalkan ada air nih, kan air Ada mengalir kan. Terus air dia ngalir. jatuh ke turbin. Tolong dengerin ya teman-teman ya semuanya. Air ngalir terus? Karena dia jatuh ke turbin, akhirnya turbinnya muter kan. Turbinnya muter. Nah, generatornya ikut bekerja. Generatornya ikut bekerja. Ya, di dalam generator itu kan tadi seperti yang dijelasin nama kelompoknya Alexander. Itu ada rotor sama stator. Yang ini bukan gambarnya nih. Iya, bukannya itu sebenarnya. Oh, bukannya itu, bukannya yang ini. Enggak yang ini aja gambarnya. Kayak contohnya aja. Oh, contoh Tapi aja. sebenarnya mirip kayak gitu. Nah, Jadi ini bukan gambar. Hukum Faraday di gambar yang ini atau bukan? iya sebenarnya. Iya, sebenarnya. Iya. Oke, udah gimana tuh? Boleh kalau mau pakai gambar ini buat jelasin silakan. Jadi karena itu apa namanya? Tadi kan ada air tuh ngegerakin turbin, terus mengalir ke turbin. Nah, terus karena dia mengalir, jadi si kumparannya ini berputar. Tapi sebenarnya pada generator yang asli itu sebenarnya magnetnya yang berputar, bukan kumparannya yang berputar. Jadi stator ini kan diam. Nah, yang bergerak itu kan rotornya ya kan, yang medan magnetnya itu. Jadi medan magnetnya itu yang berputar. kenapa sih harus muter? Itu biar ada perubahan pada flux magnetnya, pada medan magnetnya. Soalnya rumus GGL-nya begini ya. Iya, GGL baru muncul kalau ada flux magnetnya. perubahan flux magnet. Oke. Terus. Nah, jadi setelah flux magnetnya berubah, maka dia akan menghasilkan GGL, listrik, kan? GGL. Menghasilkan listrik. Nah, jadi GGL ini ya menghasilkan listrik. Ya udah cukup. Udah cukup jawab kok. Oke. Nah, terus habis itu di sini juga ngomongin soal Biot Savart. Apalagi nih? Gimana nih penerapan Biot Savart di pembangkit listrik tenaga air? Hukum Biot Savart itu kan menjelaskan bahwa setiap arus listrik yang mengalir di kawat itu menghasilkan medan magnet. Jadi perhitungan ini tuh menentukan seberapa banyak besar medan magnet yang masuk dari rotor ataupun generatornya. Bentar, jadi hubungannya sama PLTA gimana nih? Ini ada di sebelah mananya PLTA nih? Kalau tadi kan hukum Faraday jelas ya. Perputaran turbin menyebabkan perputaran generator, si rotornya, sehingga ada perubahan flux tuh tadi dijelasin ya. Dan perubahan flux tadi akan menghasilkan listrik ya. Nah, sekarang kalau hukum Biot Savart tuh di sebelah mananya?
Tadi udah dijelasin, betul, bahwa hukum Biot-Savart itu kan intinya ngomongin soal arus listrik yang menghasilkan magnet gitu ya. Nah sekarang penerapannya di generator itu di mananya nih? Kalau pada Biot-Savart itu hukum itu untuk perhitungan perhitungan medan magnet pada generator pada generator seperti stator dan rotornya, Pak. Pada perhitungan, jadi kan maksudnya, jadi ini dipakai medan magnetnya. perhitungan medan magnet. Jadi maksudnya gimana tuh perhitungan medan magnet? Ada aku bagian kesimpulan tuh. Atau mau skip aja? Atau mau dijelasin lagi? Tadi saya masih belum nemu soalnya korelasi antara Biot-Savart di PLTA itu di sebelah mananya. Nggak sejelas Faraday gitu. Biot-Savartnya itu di mananya ya di PLTA tuh? Kalau misalnya di PLTA-nya kan ada 3 komponennya gitu, Pak. Ada nggak gambar komponen di sini? Enggak, maksudnya masih di penjelasan yang ini. Oh ini ya? Ini kan ada komponennya ada 3, ada generator sinkron, belitan ujung, sama rotor kutub menonjol. Di generator sinkronnya itu dipakai untuk menghitung medan magnet total di dalam generatornya. Jadi perhitungannya ini bisa menghitung seberapa besar tegangan listriknya nanti yang bisa dihasilkan. Oke, sebenarnya saya masih agak bingung. Tapi mungkin gini kali ya, kalau saya coba nyambungin nih. Kan tadi kita mengenerate listrik tuh pakai hukum Faraday intinya sebenarnya ya. Dimana di hukum Faraday itu kita butuh menghasilkan putaran supaya ada apa? Supaya ada arus listrik. Supaya ada perubahan flux magnet ya kan ya. Dan untuk perubahan flux magnet berarti dia butuh medan magnet kan ya. Kalau di gambar-gambar yang tadi tuh medan magnetnya tuh dibikinnya pakai magnet batang tuh. Nah tapi kayaknya kalau di sini tuh magnetnya nggak dibikin pakai magnet batang ya, tapi pakai apa namanya? Pakai magnet yang dialirkan pakai listrik kali ya nggak sih? Jadi ada aliran listrik sendiri yang menghasilkan magnet, kemudian magnetnya itu kemudian menghasilkan perubahan flux magnet gitu nggak sih? Yang kemudian menghasilkan listrik lagi. Nggak tahu nih saya nanya. Mungkin nggak kayak gitu? Kalau yang di hukum Biot-Savartnya itu kan air itu mengalir tuh Pak. Kan air mengalir terus dari air mengalir dengan ketinggian tertentu dan di air itu nanti terjadi perubahan energi potensial gravitasi. Nah, terus nanti pas air mengalir itu kan pintu airnya terbuka, terus nanti pada pintu pesat itu nanti terjadi energi dari perubahan energi potensial ke energi kinetik. Betul. Terus pada yang selanjutnya itu nanti air itu kan menghantam turbin dan pada turbin itu nanti terjadi energi dari perubahan energi kinetik ke energi mekanik. Nah terus nanti habis itu nanti dari rotor itu nanti berputar dan terjadi medan magnet gitu. Terjadi medan magnet. Jadi gara-gara muter muncul medan magnet? Iya, muncul medan magnet. Are you sure? Sebenarnya terjadi perubahan flux magnet ya. Iya, jadi gara-gara muter dia terjadi perubahan flux magnet dan perubahan flux magnet itulah yang kemudian mengenerate listrik begitu ya. Oke. Nah, ini yang tadi dijelasin sama Jessica kayaknya di sini ya berarti ya. Tadi ada dari ketinggian tertentu, terus kemudian air yang ngalir, nendang turbin gitu ya kan ya. Nah, terus habis itu di sini dia ngegerakin si rotornya ya. Oke, sip. Cukup kali ya mungkin ya. Ada lagi yang mau ditambahin? Cukup? Cukup? Ya udah kalau udah cukup boleh kita kasih aplaus. Terima kasih dari kelompok berapa ini? Kelompok 9 ya. Kita akan lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompok 8, industri otomotif nih. Wah, pakai Google Slides nih dia. Kenapa pakai Google Slides? Nggak pakai video? Oh, ada videonya. Boleh. Video Keanu. Loh? Ya udah, silakan berdiri. Tapi ini saya bisa nge-slideshow nggak ya? Ini kayak takutnya kalau nge-slideshow dia nggak kerekam nih. But let's see. Hopefully kerekam ya. Oke, langsung aja. Jadi di sini ada Azealia, ada Debbie. Ini udah ke arah sana belum? Udah ya. Terus ada Eva,
ada Tiara, dan tidak ada Gianu. Tapi dia ada videonya gitu maksudnya. Wah, canggih sekali. Oke. Nah, terus habis itu di sini ngebahas soal industri otomotif ya. Kita tahu industri otomotif ini bentar, ini belum di start. Yes. Oke, jadi di sini industri otomotif ya yang merancang, mengembangkan produksi dan seterusnya. Nah, terus di sini ada penerapan hukum Lorentz ya. Jadi langsung aja boleh nih, di mana hukum Lorentz itu diterapkan di industri otomotif? Silahkan. Iya. Bapak ada di bawah, Pak. Maaf, Di bawah, di sini. Iya, satunya lagi, Pak. Satunya lagi, sini. Nah ya, jadi hukum Lorentz itu diterapin di speaker klakson mobil gitu. Jadi pertama-tama Mungkin sebelum ke penerapannya boleh jelasin dulu kali hukum Lorentz itu apa sih? Boleh. Oke, jadi hukum Lorentz itu seperti yang udah kita ketahui itu hukum yang menyatakan bahwa ketika sebuah muatan bergerak di dalam medan magnet, dia tuh bakal mengalami sebuah gaya. Nah, gaya itu bakal selalu tegak lurus terhadap suatu gerak medan, juga suatu medan magnet gitu, Pak. Dan rumusnya itu ada di depan situ. Jadi F sama dengan B dikali I dikali L sin theta. Jadi itu situ ada gambar kaidah tangan kanan seperti yang kita pelajari minggu lalu. Jadi yang begini. Oke. Terus? Nah, sekarang penerapannya? Penerapan itu ada di klakson mobil, di speaker yang biasa kita dengar. Ini ya. Nah, FBIL sin theta-nya di mana nih di klakson mobil? Jelasin penerapannya dulu, Pak. Ya, bagaimana penerapan hukum Lorentz di klakson mobil? Penerapannya itu jadi kalau di speaker klakson mobil itu ada magnet permanen gitu, Pak. Jadi di atas gitu sama di bawahnya itu. Ini magnet permanen nih ya. Nah, di dalamnya itu ada kumparan. Di dalamnya ada kumparan. Ya, Oke, terus? Arus listrik itu kan ngalir ya dari aki masuk ke si kumparan itu. Ke kumparan nih yang warna biru merah ini ya. Terus? Kemudian si kumparan itu kan jadi ada listriknya. Ada listriknya. Ya, di situ letak bakalan ada interaksi antara arus listrik itu dengan si medan magnetnya, karena kan dia ada di dalam si magnet permanen itu ya, Pak. Otomatis kan ada kumparannya itu ada di dalam si medan magnet permanen itu. Oke, bentar. Ini kita angkut nih ya, kita coba bedah. Oke, nih menarik nih. Jadi di sini tadi kan ada magnet nih katanya ya. Ini siapa namanya? Di sini kan ada medan magnet ya? Iya. Ada magnet. Berarti medan magnetnya ke arah mana nih? Kalau utara selatan gini? Ke sini ya medan magnetnya ya? Betul ya? Terus habis itu ya dari utara ke selatan kan gini ya, bener ya? Aduh, warnanya begini bener ya. Terus habis itu ada arus listrik nih ya kan? Iya. Arus listriknya ngalir di mari ya? Iya. Terus habis itu apa yang terjadi? Nah, interaksi antara si arus listrik dengan si medan magnet itu bakal menghasilkan gaya Lorentz. Nah, gimana tuh gayanya? Gaya Lorentz itu tuh kemudian akan mendorong si kumparan ini tuh bergerak maju mundur nanti kumparan. Kok bisa maju mundur? Bener kok, bener. Gerak Bener aja. kan? Tapi jelasin aja kenapa kok bisa maju mundur. Tadi yang dijelasin Eva atau pakai? Waduh, Pak. Karena iya benar. Karena tadi yang dijelasin Eva di slide sebelumnya ada ini arah yang tegak lurus itu. Nah, kalau ini gimana arahnya nih? Kan medan magnetnya ke bawah ya? Iya. Terus? Medan magnet ke bawah, arus tegak lurusnya di ke sana. Mau jelasin di kanan. Gimana pakai kaidah tangan kanannya gimana nih? Pak. Aduh, medan. Tapi anyway yang maju mundur nih siapa sih sebenarnya, ini atau ini sih? Kumparan. Kumparan yang ini apa kumparan yang ini? Itu sebenarnya cuma Oh, Iya. ini tuh kayak di zoom in ya. Ini Iya. kalau di dalamnya ini jadinya ini ya. Iya, Pak. Oke, terus. Yang gerak si kumparan yang dalam itu, jadi dia maju mundur gitu. Iya, kenapa? Kok bisa maju mundur? Karena gaya Lorentz. Kenapa kok bisa maju mundur? Si arahnya itu yang tadi ya? Iya. Gara-gara dia tegak lurus. Kenapa dia kedorongnya ke kanan gitu? Kenapa nggak ke depan, ke belakang, ke samping, ke atas, ke bawah? Terus kenapa maju mundur juga jadi kayak dua arah gitu?
Ini 8 menit bahas ginian doang. Ayo. Nggak tahu, nyerah. Ya udah, lanjut. Terus habis itu ada apa lagi nih penerapan? Ini ada hukum Faraday pula ya. Boleh dijelasin dulu. Kalau hukum Faraday itu apa? Nah, kalau hukum Faraday itu dia akan menghasilkan arus listrik dari perubahan flux magnet yang ada di suatu kumparan gitu. Misalkan kalian punya kumparan nih, suatu lilitan tembaga, terus kalian juga punya magnet. Nah, itu kalau semisal kalian mendekatkan magnet terus digerakin di sekitar kumparan itu, misalkan kayak keluar masuk kumparan, nah maka akan ada arus atau tegangan di sekitaran kumparan tersebut. Nah, biasanya arus ini akan bersifat AC, bolak-balik. Nah, maka dari itu dibuatlah persamaan matematisnya itu GGL yang epsilon sama dengan N itu jumlah lilitan kumparan dikali dengan D, yang D itu tuh itu flux magnetnya per DT itu namanya rentang waktu. Jadi kalau semisal semakin cepat si flux magnetnya ini berubah, maka GGL yang dihasilkan akan semakin besar. Begitu juga jika dengan semakin banyak jumlah lilitannya, maka GGL-nya akan semakin besar juga. Nah, itu untuk yang tanda negatif, Pak. Masih bahas di Nah, yang tanda negatifnya itu artinya setiap GGL induksi yang dihasilkan, maka arahnya itu selalu dia kayak ngelawan arah si flux magnet tersebut gitu. Makanya dia tandanya negatif. Ya, cukup. Sekarang penerapannya gimana tuh hukum? Penerapannya itu ada di alternator. Jadi apa itu alternator? Alternator itu adalah alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik bolak-balik. Oh, oke. Ada ya? Di bagian mana itu adanya? Di rotor, Pak. Di rotor? Iya, di rotornya ditaruh di mana nih? Ini di ban nggak sih? Ini ada gambar ban nih. Itu cuma aksesoris doang. Oh. Kirain ini ada kaitannya kayak di ban dia harus dia. Enggak, Pak. Nah, rotornya ada di mana maksudnya berarti? Dimasukin ke dalam starter. Di mesin ininya. Iya. Maksudnya di akselnya bannya atau gimana? Bukan? Enggak ke ban, Pak. Itu di alternatornya. Di dalam alternatornya itu ada terus. rotor, stator sama rectifier. Nah, rectifiernya itu tuh yang ngubah arus listriknya gitu, Pak. Ya. Jadi dari pergerakan rotor akhirnya berubah jadi arus listrik gitu ya, pakai hukum Faraday tadi ya. Iya. Tapi emang ini dipakai di bagian mananya mobil sih alternator itu? Untuk ngisi aki atau gimana? Iya, ngisi ulang energi aki. Terus listriknya bakal disimpan di akinya gitu. Iya. Sip. Nah, Oke. penjelasan lebih lanjut. Lalu ini kian ini ngapain ini? Nah, itu tuh Dia ngejelasin. Iya, lebih jelas. Hukum Faraday. Iya, Pak. Worth it gak nih ditonton nih guys? Coba ya kita coba ya. Gimana caranya ini? Kita hargai lah ya. Ini bisa nggak sih langsung dipencet atau harus di slideshow dulu? Lah mana nih? Ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Ini udah di play perasaan? Iya kayaknya harusnya bisa aja deh. Kalau emang video ya, mungkin apa videonya nggak kompatibel atau apa? PPTX bisa. Nggak bisa, Pak. Ya udahlah ya, waktunya udah habis juga. Ya. Rasanya cukup kali ya? Iya. Boleh kita kasih aplaus buat kelompok 8. Terima kasih. Mungkin bagian tadi tuh ini masih jadi PR ya teman-teman ya. Ini perlu, ya tapi sebenarnya kan ini tinggal diterapin aja kan yang tadi dijelasin sama Eva tuh. Kan ini ada medan magnet ke bawah. Iya. Terus ini arusnya kemana nih? Kan dia ngelingkerin kan, jadi arusnya tuh kayak bakalan ke arah, misalnya kalau teman-teman lihat dari sini arusnya tuh masuk ke dalam sana gitu ya kan? Iya. Berarti kan F-nya kemana? Ke belakang dong kan, ini ke sini terus ke sini. Berarti F-nya ke belakang kan? Ya udah itu jadi bakal kedorong ke belakang. Terus gimana jadi dia bisa bolak-balik? Arusnya dibikin bolak-balik juga ya. Arusnya dibikin bolak-balik sehingga nanti dia bisa gerak bolak-balik gitu ya kan, sehingga dia bisa menghasilkan gelombang bunyi nanti. Gitu. Oke, nice. Terima kasih, boleh kembali duduk. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Di sini ada kelompok 7. 7 siapa? Agak ada tipe dikit, kenapa? Ini kelompok saya sama Pak Esmar. Udah sama kelompoknya. Enggak, prinsip. Oke, langsung saja. Ini masih berapa kelompok lagi dah? Masih 4 lagi ya? Oke. Yaudah, kita langsung saja. Silakan, di sini ada industri sewa jasa dan telekomunikasi. Ada Iqbal, ada Eni. Iqbal mana? Ada. Eni. Terus ada Aufa. Ada Royan, mana Royan? Oh tadi ya. Lagi sakit. Oke, terus sama ada Shalwan. Alaman Shal. Pelan-pelan aja. Oke ya.
Nah, terus di sini ngomongin soal industri sewa dan jasa telekomunikasi ya. Wih, ini 3D begini ya ilustrasinya. Keren juga. Ya, jadi di sini ngomongin soal industri sewa dan jasa telekomunikasi ya. Jadi yang disewakan ceritanya maksudnya apanya sih? Kenapa jadi industri sewa? Boleh dijelasin konteksnya dulu nggak nih? Ini industri yang lagi kalian ngomongin tuh industri apaan sih maksudnya? Kita mau ngebahas tower sinyal BTS yang dari Telkomsel. Kan itu hitungnya masih industri sewa karena Towernya nyewa gitu. ya paketan. Yang Mungkin harusnya industri jasa ke telekomunikasi aja kali ya, Jawa. Jasa. Habis saya ada sewa sama jasa jadi kayak twisted gitu. Industri jasa telekomunikasi ya. Iya. Oke lah. Nah, terus habis itu di sini ada beberapa prinsip ya. Yang dijelasin di sini ada elektromagnetisme sama gelombang EM ya. Nah, terus habis itu kita langsung ke fokus penerapannya aja lah ya. Iya. Di sini prinsip yang diterapkan ada gaya Lorentz, ada Biot-Savart, ada hukum Faraday, sama ini induksi Lenz ya. Oke, nah ini udah langsung ke apa namanya si flow-nya ya. Boleh nih dijelasin nih gimana nih? Oke, ini kita bagian awalnya dulu, kita ngasih contohnya dulu, terus setelah itu baru membahas prinsipnya. Pertama ini dari bandwidth unit yang menghasilkan sinyal yang akan dikirim ke tower BTS tersebut, dan tower BTS tersebut yang bagian kedua akan Bentar deh, BTS itu apa sih kepanjangannya? Apa tadi? Base Transceiver Behind the scene. Base Transceiver Station. Apa? Base Transceiver Station. Base Transceiver. Transceiver. Iya. Transceiver itu apa sih artinya? Base Transceiver Station. Transceiver itu apa ya? Ya udahlah. Oke. Nah, terus habis itu berarti emang itu buat apa sih terminal BTS apa? Si itu tuh buat apa sih BTS tuh? Untuk fungsinya? membuat gelombang elektromagnetik yang bisa menyebarkan. Kan ada antenanya tuh di tower tersebut. Antena tersebut akan membuat gelombang elektromagnetik yang akan menyebarkan sinyal tersebut. Dia sebenarnya membuat atau menerima sinyal sih? Bagian membuat tuh pada bagian BBU-nya tersebut, bandwidth unit yang akan memanfaatkan hukum Faraday sehingga dapat membuat sinyal, dan sinyal tersebut dikirim ke antena tersebut. Oke, bentar. Tadi yang Iqbal omong berarti yang mana tuh? Ini BBU ini, kiri, iya. baseband unit ya. Baseband unit. Jadi oke, boleh Iqbal lagi dijelasin dari sini lagi tadi. Jadi ada apa di sini? Baseband unit itu ada tempat pembuatan sinyal tersebut. Tempat pembuatan sinyal tersebut siapa yang menyebut? Maksudnya ada sinyal yang dibuat di sini. Ya, sinyalnya dibuat di situ. Terus towernya untuk nyebarin sinyal tersebut. Kok dia nyebarin sinyal? Maksudnya membuat sinyal tuh maksudnya gimana sih? Buat sinyal tuh kita melalui arus listrik dilalui oleh medan listrik dan medan magnet. Oh, enggak, maksudnya saya lebih penasaran dengan ini aja sih, apa prinsip kerja utamanya. Jadi kan si tower BTS ini kan bukannya dia tugasnya untuk menerima ini ya, kayak misalnya kita lakukan panggilan telepon gitu. Ini CMIIW ya, saya juga ini nggak tahu. Jadi misalnya kita nelpon, itu kita ngirimin sinyal ke BTS nggak sih? Iya. Terus BTS ke satelit ke BTS lagi, ntar BTS-nya ke penerima telepon kita gitu bukan sih? Bukan, kalau ini ya? bisa bolak-balik Pak. Ke HP, ke BTS juga bisa, ini BTS ke HP. Nah jadi, tapi si ini dia membuat sinyal tuh maksudnya gimana? Membuat sinyal tuh dia menerima sinyal dulu atau emang prinsipnya ada di bawah Pak. Oh, oke. Di bawah mana? Gaya Lorentz. Oh, di Gaya Lorentz. Ya ini kan penerapannya, apa nanti Kita prinsip ngejelasin fisikanya prinsip ya? dulu, ada penerapannya lagi di bawahnya. Oke. Siap. Yaudah, saya takut dimana Iqbal. Iya deh, jadi gimana? Yang mana dulu yang mau jelasin? Jadi gaya Lorentz di sini. Gaya Lorentz. Itu gaya yang ditimbulkan kepada listrik atau elektron oleh medan listrik dan medan magnet. Tolong dong. Jadi gaya Lorentz ini fokusnya tuh lebih pergerakan elektron tersebut, bisa mempercepat dan mengubah arah elektron tersebut. Dan bisa dilihat dari rumusnya itu diturunin dari jadi QE yang dapat mempercepat elektron, dan bagian B medan magnet itu mengarahkan elektron tersebut. Lalu masuk ke penerapannya Pak. Aduh, nggak kelihatan nih. Nah, ini nggak kelihatan, perlu di zoom. Segini kelihatan? Oke, kelihatan. Oke, ini pembentukan sinyalnya itu menggunakan arus listrik AC bolak-balik yang menghasilkan perubahan medan listrik dan medan magnet. Jadi ini yang nyebabin sinyal tersebut sinyal internet tersebut terbentuk karena ada akibat perubahan medan listrik dan medan magnet. Nah,
Terus itu di amplifier diperkuat, aluran arus listriknya dipercepat. Bila semakin besar arus listrik tersebut, sinyal yang dibuat semakin kuat. Lalu pembentukan frekuensi osilasi yang akan nanti dikirim ke antena nanti. Terus modulasi sinyal itu kita masukin datanya dulu. Kayak masukin data itu ngubah data gitu. Nah, udah sih Pak gitu. Oke, terus di sini ada hukum-hukum fisika yang dibahas ya. Ada hukum Biot-Savart. Boleh dijelasin singkat aja apa ini hukum Biot-Savart? Jadi kan di Biot-Savart pada si BTS ini tuh kayak dia kan mengalir arus listrik yang dari bawah tadi kan yang base itu. Nah, terus dia karena di hukum Biot-Savart bahwasanya arus listrik yang mengalir bakal muncul medan magnet di sekitar alirannya. Nah, terus di sini di arus listrik yang ngalir pada antena si tower tadi bakal menghasilkan medan listrik medan magnet. Nah, itu tuh melalui kabel yang namanya kabel feeder atau kabel transmisi dari pemancar kepada si antenanya ini. Di sini ya penerapan itu masuknya. Ya, itu penerapannya di bawahnya, Pak. Oke. Nah, itu ada sistematika yang di paling bawah tuh pojok kiri. Oke. Sip. Nah, terus habis itu ada hukum Faraday. Kalau hukum Faraday gimana nih? Kalau di hukum Faraday itu ngejelasin gimana medan magnet yang berubah seiring sama waktunya bisa ngasilin atau menginduksi GGL-nya di dalam suatu loop kawat, terus di udara atau ruang hampa. Terus fenomena ini tuh terjadi secara efisien karena udaranya tuh permeabilitas yang hampir sama di ruang hampa. Penerapannya gimana nih terusnya hukum Faraday di sini? Kalau di penerapannya itu tadi kayak yang dijelasin sama Iqbal Pak, yang dari BTS juga, terus sama yang gelombang-gelombang tadi. Oke. Terus yang terakhir ada hukum induksi lens nih ya. Kalau induksi lens ini apa nih maksudnya? Jadi kalau hukum induksi lens itu Pak, induksi elektromagnetik yang menjelaskan arah arus induksi yang muncul karena perubahan medan magnet. Jadi ketika di udara itu si fenomena ini terjadi karena si gelombang elektromagnetik itu merambat membawa perubahan medan magnet. Jadi ketika si gelombang itu mengenai suatu konduktor, contohnya itu kayak antena, maka si perubahan fluksnya itu menginduksi si gaya gerak listrik. Menginduksi gaya gerak listrik dengan arah yang? Kata kunci dari hukum lens itu arahnya berlawanan, iya. Oke, terus penerapannya di mana tuh? Ya tadi ya udah dijelasin intinya di antena tadi ya. Oke, rasanya cukup sih mungkin ya. Boleh kita kasih plus buat kelompok berapa ini? Kelompok 7. Oke. Ya, terima kasih. Kita lanjut lagi. Masih ada 3 kelompok lagi ya ternyata. Saya pikir kayak gini bakal lebih cepat. Ternyata lebih lama. Kayaknya lebih seru sih ada diskusinya. Oke, ya nggak apa-apa. Oke, ini kelompok siapa ini? Kelompok 6. Ya, di sini ada radioterapi. Weh, ini beneran yang kemarin ya dibahas ya? Dipasang di jam kah atau di kepala? Enggak, Pak, ini cuma kayak pakai namanya siapa? Apa? Linak. Linear acceleration. Oke. Di sini ada anggotanya ada Aditya Asyafwan. Mana Adit? Saya. Terus ada Christian Yoel, ada Devin, terus Firas, sama Galangnya tadi nggak masuk ya. Oke, sip. Nah terus di sini ada beberapa fenomena ya yang dijelasin, ada elektromagnetik dan juga radioterapi. Nah ini boleh dijelasin radioterapi itu apa sih? Jadi radioterapi ada itu gitu. adalah metode penyembuhan medis yang dimana dia tuh mengaplikasikan langsung elektromagnetik, yang dimana dia tuh menggunakan radiasi berenergi tinggi. Nah itu biasanya radioterapi itu di penggunaannya tuh sinar X, untuk menyembuhkan kanker. Cuma sinar X saja atau ada yang lain juga? Karena aku bisa setahu saya pakai gamma Bentar, juga bisa. Ini kayaknya harus di reload deh. Oh enggak deh, emang hilang nih satu slide ya? Oh ya. Lah kenapa ini? Aneh bener. Kenapa kok hilang satu biji? Bentar ya? Kosong. Emang kosong? Emang nggak ada? Enggak, kan ada radioterapi atau lagi Linak. apa itu linak? Oh gitu. Ya udah ya, itu tadi. Jadi radioterapi intinya pakai X-ray doang tadi pertanyaan saya itu ya? Setahu saya bisa pakai gamma juga, cuman ya diatur juga frekuensinya. Karena gamma itu kan harusnya dia frekuensinya besar banget, artinya energinya kan semakin besar. Nah, gamma itu biasanya
gelombang gamma itu biasanya dihasilin sama kayak nuklir, makanya itu gede banget. Dan biasanya kedokteran itu yang saya baca itu dia biasanya pakai X-ray gitu. Jadi satu tingkat di bawahnya gamma X-ray. Oke, tapi intinya jadi kata kuncinya radioterapi itu nggak mesti gelombang tertentu ya. Iya. Intinya tapi dia terapi menggunakan radiasi ya. Iya, radiasi. Radiasi gelombang elektromagnetik. Oke. Terus habis itu di sini ada ngomongin soal linak. Apa itu linak? Linak itu kepanjangan dari linear accelerator. Yang dimana dia itu mesin utama atau mesin umum lah yang ada di radioterapi modern. Nah, gimana tuh cara kerjanya? Dia kayak tahu gitu ya apa yang mau saya tanyain ya? Mungkin saya boleh maju ke depan, Pak. Boleh, biar enak tunjuknya ya. Jadi di sini saya akan menerangkan mengenai bagaimana sih cara linak itu bekerja. Jadi di bawah kita yang punya namanya 3 komponen utama, yaitu jantung listrik dari linak ini bekerja. Kita punya tiraton, kita punya pulse transformator, satu lagi pulse forming network. Namanya HVPS, High Voltage Pressure Supply. Jadi ketika HVPS ini nyala, itu akan menyalakan yang namanya di sini nih, elektron gun. Jadi kedua ini bekerja berbarengan. Ketika listrik itu menyala, maka kedua elektron gun itu menyala. Tapi sekarang kita akan listriknya di mana sih? di sini Pak, di HVPS di bawah. Oh, di sini HPVS ini. Iya, High Voltage Pressure Supply. Terus habis itu ketika listriknya nyala, Itu akan ada yang namanya di sini bagian kecil elektron gun. Di situ ada konduktor. Ada Jadi kan konduktor. bermuatan negatif. Nah, ketika kita aliri listrik yang bermuatan negatif juga, maka mereka itu akan saling tolak menolak dengan kekuatan yang sangat tinggi. Nah, di tengah-tengah sini ada cincin, anoda. Di sini juga ada anoda. Jadi ketika elektron itu sudah ditendang dari katoda, dia itu bakal ditarik oleh anoda itu buat langsung keluar. Jadi nggak sempat elektron itu nempel di anoda, Pak. Jadi kan kayak misalnya kita udah lari, terus ngeliat ada Galvin. Galvin, udah lewat. Tapi udah lewat. Nah, makanya dia pas dia lewat sini dia bakal langsung lanjut lurus. Tapi dia nggak lurus doang. Kita masukin namanya RF source. RF itu apa? RF itu radio frekuensi. Ketika RF ini masuk, dia itu masih lemah. Tapi karena dia lemah di sini tek, dia itu bakal ketemu yang namanya elektron ini. Ketika elektron ini bertemu, RF itu akan menjadi kuat. Bagaimana prosesnya? Jadi di sini kan ada bagian-bagian. Ini seperti jalan tol. Satpam. Ini satpam. Woi, jangan lari cepat-cepat. Kalau emang kuat lari aja. Nah, ketika elektron yang kuat lari cepat, dia bakal lari. Tapi ketika ada elektron yang lambat, dia bakal nabrak. Aduh, lama banget. Nah, karena ada yang namanya RF itu bakal makin didorong juga. Jadi RF itu ada ayunan. Nah, si elektron itu orang yang dorong. Ketika ayunannya udah mau ke bawah, kita dorong lagi kan ayunan makin cepat. Nah, di situ makanya RF-nya mana? Makin cepat. Elektron yang udah sampai ujung itu bakal menjadi panas. Tapi RF-nya bakal langsung ke sini, tek. Kemudian ke bawah sini. RF itu pasti gelombang. Gelombang, Pak. Radio elektromagnetik. Gelombang radio gitu ya. Iya, tapi yang mikro. Seperti mikro. di microwave. Kan kalau microwave itu dibakar sama magnetron. Tapi kalau di sini dia itu cuma dipercepat doang. Dipercepat sama elektron. Nah, ketika sudah dipercepat, ini bakal menjadi lebih kuat ya. RF yang kuat. Nah, RF yang kuat itu bakal masuk sini. Sebagai ombak. Bentar. Mungkin saya nggak coba untuk nge-sum up ya apa yang saya tangkap nih. Jadi namanya linear accelerator ya teman-teman ya. Linear accelerator itu fungsinya adalah mempercepat sesuatu secara linear nih. Makanya di sini lintasannya lurus nih. Karena emang sebenarnya kalau akselerator yang umum kita tahu tuh biasanya bentuknya bulat lingkaran siklotron gitu ya kan. Nah, tapi di sini linear nih bentuknya dengan ada susunan katode, anoda segala macam. Dari yang tadi RF-nya energinya rendah tadi ya di sini ya. Betul. Setelah lewat akselerator ini dia jadi lebih kuat. Ini simbolnya dia amplitudenya lebih besar ya kalau daripada yang ini ya. Oke, lanjut terus keluar dia. Ya, tapi berbeda dengan elektron gun di sini. Elektron gun di sini dia akan menghasilkan namanya elektron bebas. Kan kalau di sini dia tuh sebagai tukangnya, tukang biar RF-nya semakin cepat. Tapi di sini dia cuma orang biasa. Ketika orang biasa ketemu sama gelombang RF yang makin cepat, dia itu bakal ngoeng gitu. Nah, siapa yang ngoeng? Elektronnya, Pak. Ini. Kan dia udah ketemu sama yang ini RF-nya. Nah, dia tuh bakal makin ngikutin arusnya. Jadi ini ibarat gelombang kita ke lagi bawah selancar. ombak gitu ya. Ya. Nah, ini selancarnya. Makanya bakal ikut sama gelombang ke bawah. Nah, tapi itu masih gubluk-gubluk. Gubluk-gubluk. Di sini kita punya magnet. Magnet itu fungsinya adalah untuk menekan agar elektronnya itu tetap menjadi lurus, agar nggak berantakan. Nah, ketika sudah ditekan, dia akan menuju band magnet. Kenapa kita pakai band magnet? Kan pasien tuh di bawah. Gak mungkin kalau kita mau ngeronsen arahnya ke sono. Berarti harusnya ke bawah kan? Nah, di sini dia butuh band magnet. Band magnet buat muterin. Tapi ketika energinya itu nggak cukup atau kurang atau kelebihan, dia itu bakal nabrak. Misalnya kekurangan kan dia bakal jatuh, tek.
Nah kalau kelebihan dia bakal nabrak ke atas. Tapi yang cukup dia bakal lanjut ke bawah, nabrak ke logam. Jadi dia jadi filter lah ya ini ya sebenarnya ya. Betul. Biar energinya pas ya. Oke Iya. oke. Ketika nabrak logam itu bakal berubah menjadi X-ray. Tapi nggak semuanya jadi X-ray. 1%-nya doang. 99% tuh bakal menjadi panas. Oke oke. Sip. Cukup ya. Terus ini prinsip energi yang prinsip fisika yang dipakai ini ada energi foton, efek Compton, kesimpulan udah. Tapi kayaknya kalau energi foton sama efek Compton itu lebih ke masuk ke fisika modern sih harusnya ini mah. Cuman karena ini Pak, saya boleh jelasin. Iya, silakan. Misalkan kayak kalau kita mau ngitung energinya, energi foton tadi yang Devin bilang, itu bisa pakai E sama dengan HF. Dimana kalau kita bisa lihat ya dari gambar itu. Jadi kalau frekuensinya suatu gelombang frekuensinya makin besar, artinya panjang gelombangnya makin pendek. Dan dibuktikan dengan rumus ini. Dimana E sama dengan HF, yang mana itu tegak lurus ya, energi sama frekuensinya. Artinya ketika frekuensinya makin besar, energinya makin besar juga. Nah, kalau terus kita bisa turunin rumus ini dengan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu adalah lambda dikali frekuensi. Yang mana itu kita bisa ganti F-nya, yaitu jadi C per lambda. Nah ini dari sini kita bisa lihat lagi, kalau lambda dan energi itu berbanding terbalik. Artinya ketika lambdanya semakin kecil, energinya semakin besar. Ini bisa kita lihat tadi di X-ray ya. Kalau mau ngitung coba aja. Ini ya? Ya, mungkin di efek Compton ya. Oke. Efek Tapi Compton. nggak apa-apa, cukup sih kayaknya. Tapi Yoel kayaknya belum ngomong ya? Yoel dulu sih. Harusnya dia. Bagian mana Yoel? Elektro. Ini, yang mana? Enggak, Bagian? yang atas. Oh yang atas yang mana tuh? Yang awal? Oh yang bagian ini yang mana? Ya udah boleh deh, Yoel kasih. Atau jelasin ini aja deh. Tadi saya ngelihat ini sebenarnya ada bagian yang menerapkan listrik magnet banget nih, itu bagian ini nih. Yoel bisa jelasin nggak mekanisme apa yang terjadi di band magnet ini? Di band magnetnya specifically. Ini dia ngelingker gini kan nih. Kenapa ya dia bisa jadi kayak gitu? Ini ada kaitannya sama yang tadi dijelasin sama Eva tuh, gaya Lorentz. Nah bisa dijelasin nggak gimana tuh apa prinsip gaya Lorentz di sini sehingga dia jadi bengkok? Yoel aja, Yoel yang belum ini. Aduh, saya nggak. Ya udah Yoel, kalau gitu conclusion deh, penutupan. Kesimpulannya apa Yoel? Ya kesimpulannya, jadi yang saya tangkap ini doang, nggak gelombang ya, ya kan? Gelombang elektromagnetik. Nah jadi itu tuh kalau bagi saya semakin tinggi kayak semakin tinggi frekuensi itu semakin semakin kecil panjang gelombangnya. Oke, udah cukup. Oke deh, sip. Ya terima kasih. Boleh kita kasih applause buat kelompok 6. Masih ada 2 lagi ya, mungkin kita percepat aja. 2 lagi di sini ada kelompok siapa aja nih? Ada kelompoknya Raihan. Raihan mana? Raihan and the gang. Mikrofonnya boleh tolong dikirim. Mungkin minta maaf ya teman-teman, saya mungkin minta extend lagi sedikit boleh? Mungkin sampai jam, hopefully sampai 10.50 deh ya, mudah-mudahan bisa. Oke, kita langsung aja. Di sini ada penerapan prinsip elektromagnetisme ya pada kendaraan listrik dan hybrid ya. Boleh diri dulu kelompoknya. Ada Raihan, mana Raihan? Oke, terus ada Marvel, mana Marvel? Ada orangnya, bertiga nggak ada. Terus Mikael? Mikael juga nggak ada? Ada, 3 orang nggak ada. Terus Sevilla? Ini ya, terus sama Subhi juga nggak ada ya? Berarti emang cuma berdua aja ya? Oke. Iya, silakan. Di sini ngomongin soal industri elektromotif, industri otomotif berarti ya tadi ya? Kendaraan listrik ya? Iya. Oke, kita langsung aja. Saya akan go through aja dulu di sini. Intinya ini ada kekhawatiran radiasi elektromagnetik. Sumber medan elektromagnetik. Nah, terus di sini ada prinsip elektromagnetisme dasar. Oke, boleh deh jelasin yang ini dulu. Di sini ada prinsip apa nih yang mau dijelasin sama Raihan dan Sevilla? Di situ ada prinsipnya itu ada industri magnetik sama total medan EMF. Nah, apa tuh industri magnetik, Sevilla? Jadi industri magnetik itu kayak berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jadi tuh kayak sehingga penumpang yang lebih dekat dengan sumber MFF itu mengalami paparan yang lebih tinggi. Terus kayak total medan MFF itu kayak total induksi magnetik di titik A, terus ya di titik A yang merupakan superposisi dari semua sumber EMF dalam kendaraan. Bentar, ini tuh dipakainya di mana sih? Jadi di kendaraannya? Di mesinnya. Di mesinnya? Iya.
Gimana tuh induksi magnetik dipakai di mesin kendaraan? Ada nggak slide-nya di sini? Ini kayaknya dari paper ya? Prinsip dasarnya aja dulu nih. Gimana nih? Maksudnya penerapan si induksi magnetik tuh di sini tuh di mananya sih di industri ini? Ini kan penerapan prinsip elektromagnetisme pada kendaraan listrik ya. Jadi saya ngebayangin presentasinya ini ngomongin soal prinsip-prinsip elektromagnetisme yang diterapin di kendaraan listrik gitu ya. Nah, terus habis itu di sini kan ada beberapa prinsip nih yang dibahas ya tentang induksi magnet sama total medan EMF ya. Nah, terus tapi saya nggak ngerti sih ini kenapa kontennya jadi pengukuran EMF segala macam, atau mungkin ada tujuan lain yang mau dipaparkan di presentasi ini. Ini untuk penerapan prinsipnya itu ada di ini Pak, saya nggak masukin ke slide-nya. Nggak dimasukin ke slide-nya, oke. Jadi intinya tuh kalau gaya Lorentz di penerapan EV sama HEV itu motor traksi, terus regenerative braking itu hukum Faraday yang ada di kendaraan listrik atau hybrid. Terus bentar deh. Faraday. Udah ya Raihan ya cukup. Safila juga ada masukan lagi nggak tentang ini? Maksudnya saya lebih ke concern sama slide-nya ini sih. Tadi kan Raihan nih jelasin yang nggak ada di slide nih jadinya. Maksudnya ini kalian ini bikin slide-nya gimana emang? Kok bisa kalian jelasin sesuatu yang nggak ada di slide? Jadi kalau yang di slide ini kayak cuma intinya aja. Cuma apa? Cuman kayak intinya aja. Inti gimana maksudnya inti? Inti dari yang kita lihat. Jadi kan elektromagnet itu kan diterapinnya di kendaraan listrik gitu. Nah kan nanti kan orang pasti naikin gitu. Terus? Jadi maksudnya di situ tuh gelombang elektromagnetik yang aman untuk manusia nanti naikin gitu. Oke. Terus. Oke, betul. Saya lihat sih slide itu emang ngomongin soal itu sebenarnya tentang seberapa aman kendaraan elektromagnetik itu dinaikin sama orang gitu ya. Sama kayak radiasi yang dibilang sama kelompok sebelah tadi. Nah, bagus. Makanya yang dibahas di sini adalah tentang induksi magnetik dan juga ini cara ngukur ya, total ngukur induksi magnetik sama ngukur total medan EMF. Apa nih EMF? Itu electromagnetic field. Electromagnetic field, medan magnet listrik gitu. Oke. Nah, terus habis itu di sini ada studi nih. Nah, ini gimana nih maksudnya nih? Ini slide-nya kalian bikin bukan sih? Nggak apa-apa, jujur aja, nggak apa-apa. Iya, terus gimana? Ini maksudnya apa nih? Metode pengukuran EMF, ada studi 1, studi 2, hasil pengukuran studi. Efektivitas material pelindung, ini gimana nih jelasinnya? Oke, rasanya cukup deh kalau gitu. Boleh kita kasih aplaus dulu buat Sefila sama Raihan. Terima kasih. Mungkin nanti bisa diperbaiki lagi. Lebih ke ini aja sih, ekspektasinya kan dari presentasi kita ini tuh lebih ke penerapan yang dasar-dasar aja dulu. Sebenarnya yang dari slide itu tadi itu udah spesifik banget. Ya kan, dan ya sebenarnya bisa aja sih kalau misalnya kalian jelasin, tapi saya ngeliat kayaknya tadi kalian ada gap entah kenapa. But it's okay. Kita lanjut aja ya. Makasih Sefila sama Raihan. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Di sini ada kelompok 3 ya. Ada siapa nih kelompok 3? Saya, Pak. Ada Taufik, Neobi, Gary, sama Pradipta. Gavin. Oh, sama Gavin ya. Iya, Pak. Ada orangnya semua? Taufik mana Taufik? Iya, Pak, Taufik. Neobi mana Neobi? Oh, ada ya. Gary mana Gary? Nggak masuk, Pak. Di rumah sakit ya? Pradipta ada ya. Sama Gavin ada ya? Ya, ini Gavin. Oke. Langsung aja. Ya, Pak. Tolong teman-teman ini yang terakhir ya. Maaf ya ini jadi extend sedikit. Hopefully 11.50 kita selesai. Jadi di kelompok 3 ini ngomongin soal semikonduktor, betul ya? Nah, terus habis itu di sini ada introduction tentang semikonduktor ya. Apa nih? Apa sih sebenarnya semikonduktor tuh? Semikonduktor itu adalah bahan yang bisa dikatakan itu sebenarnya non-ohmik atau tidak memiliki konduktivitas. Nah, tapi itu dia
bisa integrasi pada dasarnya itu semua alat-alat elektronik Pak, dengan cara mengendalikan tegangan potensial atau voltage itu untuk mengendalikan resistensinya agar bisa mengalirkan elektron atau menahan elektron gitu Pak. Oke. Terus habis itu di sini ada elektromagnetismenya ya? Ya. Terus habis itu, wayo. Bentar ya teman-teman ya. Mungkin saya coba download dulu deh. Kayaknya dari tadi internetnya nggak stabil banget. Kita pause dulu timernya. Maaf ya. Iya. Nah ini ya. Ya Pak. Oke, ya lanjut. Nah, di dalam semikonduktor itu ada tingkatan energinya Pak. Itu ada di valence band sama conduction band. Di valence band itu kalau didasarkan itu tingkat bawahnya, conduction itu bagian atasnya. Nah, di antara band-band itu disebut band gap. Di band gap itulah di mana semikonduktor itu digunakan sebagai perantara untuk menjadi insulator atau konduktor Pak. Nah, prosesnya itu bisa dari doping atau penambahan atom-atom tertentu Pak, gitu Pak. Oke. Terus habis itu langsung aja mungkin hukum fisika yang diterapkan di sini apa nih? Prinsip fisika yang diterapkan di sini apa? Ohmic law Pak. Hukum law. Hukum law? Hah? Hukum law. Ohm. Hukum ya, Ohm. Ya, Ohm. Hukum Ohm itu yang mana tadi? Yang ini, V Ya. sama dengan IR gitu. Tapi itu dimodifikasi Pak. Jadi itu gara-gara semikonduktor itu tergantung resistensinya itu tidak konstan. Jadi itu bisa tergantung sama voltage-nya Pak. Jadi itu bisa dirumuskan R sama dengan V per R. Oke. R Ya, sama ini tadi dengan ya. R sama dengan I per V Pak. Iya. V atau per I gitu. Oke. Nah, terus habis itu di sini ada semikonduktor mengontrol elektron. Nah, ini gimana nih? Boleh dijelasin nih? Nah, bagaimana cara semikonduktor mengontrol elektron tuh karena kalau Ini diatur ya teman-teman ya, urutannya ya. Jadi itu dia mengontrol itu kalau saat di dalam valence band itu Apa itu valence band? valence band itu tingkat bawah itunya Pak, energi tingkat bawah state dari semikonduktor yang dimana semikonduktor itu bersifat sebagai itu insulator yang mana dia punya tingkat resistensinya hampir mendekati tidak terbatas. Jadi dia meneruskan elektron gitu Pak. Terus habis itu di sini ada ion implantation, ini apa? Saya akan menjelaskan ion implantation. Jadi sebenarnya ion implantation itu adalah salah satu dari tahapan misalnya pembuatan chip atau bahasa modernnya itu IC atau kalau nggak salah itu kepanjangannya integrated circuit ya kalau nggak salah. Nah sebenarnya tuh ion implantation itu terjadi setelah tahapan fotolitografi. Kan sebenarnya ada banyak tuh tahapannya untuk seperti ini. Ini tuh nanti akan dijelasin sama teman saya Pradita. Kita di ion implantation aja dulu. Nah di ion implantation itu ada penerapan hukum Lorentz. Jadi sederhananya hukum Lorentz itu adalah gabungan dari gaya listrik dan gaya magnet, medan listrik atau medan magnet gitu. Nah di sini ada skemanya, di mana ion implantation itu kan awalnya di ion source itu ada atom-atom atau dopannya. Nah itu akan ditarik oleh extraction voltage. Jadi terjadi medan listrik atau gaya listriknya. Jadi di atomnya itu akan ditarik dan akselerasinya itu akan cepat. Itu akan melalui mass analyzer. Nah di situ terjadi medan magnet Pak. Di medan magnet ini jadi atom-atom itu kan ada banyak ya. Jadi apa yang dibutuhkan oleh sampelnya, substratenya ini atau silikonnya itu hanya membutuhkan atom-atom yang bersih. Jadi atom yang kotor itu akan menabrak dinding mass analyzernya ini oleh medan magnet. Jadi atom yang bersih itu akan dibelokkan dan ditembakkan langsung ke sampelnya. Nah, Oke, sip. Lanjut, kalau di fotolitografi. Jadi bentar, intinya tuh ini tuh bicara bikin semikonduktor ya jadinya? Iya, semikonduktor itu manufaktur semikonduktor. Oke, lanjut terus fotolitografi itu apa? Oke, jadi fotolitografi itu adalah mesin yang sangat penting dalam industri semikonduktor ini, Pak. Jadi dia tuh prinsipnya kayak printer untuk ngeprint chip gitu, Pak, tapi super kecil. Jadi ukurannya tuh sampai nanometer gitulah. Nah,
prinsip kerjanya tuh slide selanjutnya Pak. Selanjutnya lagi. Ya, jadi prinsip kerjanya itu make namanya tuh UV. UV itu adalah extreme ultraviolet. Jadi cara kerjanya begini Pak. Timah panas di sini itu ditembakkan laser. Kemudian nanti laser timah panasnya ini akan jadi plasma. Plasma panas ini itu tuh buat energi UV-nya itu Pak. Oke. Nah kemudian hasil dari tadi tuh dipantulkan ke cermin ya Pak. Cerminnya tuh udah banyak jadi mantul-mantul terus tuh. Oke, Kemudian nanti melewatin namanya pellicle. Pellicle itu tuh cetakannya ya? Iya. Oke. Sip. Untuk kebayang sih. Kita lanjut aja kali ya. Mungkin lo udah kesimpulan. Taufik kayaknya belum ya? Taufik apa Taufik? Kenapa Taufik? Sakit mules? Enggak enak badan, Pak. Oh, ya udah boleh closing Taufik. Closing. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Oke. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah kalau gitu cukup ya. Boleh kita kasih aplaus untuk kelompok terakhir. Oke, berarti udah semuanya ya. Mudah-mudahan cukup ya. Demikian perkuliahan kita hari ini, teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.